Yes, mantap. Alhamdulillah banyak kabar gembira. Persib Bandung tiba di Singapura hari ini untuk jalani leg kedua melawan Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia 2. David da Silva sudah fit pulih siap langsung jadi starter utama di laga besok lusa. Temukan jawabannya hanya di sini. Bobotoh Persib Auto full senyum. Ciro Alves bongkar alasan laga Persib Bandung versus Lion City Sailors akan berbeda dari laga-laga lain. Menghadapi Lion City Sailors, Ciro Alves punya pandangan unik tentang pertandingan ini. Apa yang membuatnya begitu yakin laga kali ini akan berbeda? Simak penjelasan eksklusifnya. Simak ya kabar bahagianya, admin yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Wow, hebat. Ini baru terobosan sensasional berkelas dunia. Dituduh jadi badut di Asia, Bojan Hodak tegaskan reaksi Persib Bandung yang mengejutkan. Tim Persib Bandung mendapat kritik pedas, disebut badut di Asia. Bojan Hodak memberikan reaksi yang tidak terduga. Apa sebenarnya yang ia katakan untuk membela timnya? Tonton video sampai habis. AFC batalkan dan cabut sanksi hukuman ke Dimas Drajat. Persib bisa tampil full tim lawan Lion City Sailors di Singapura, siap berpesta gol minimal menang 5-0, Dimas Drajat cetak hat-trick jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Dimas Drajat. Begini penjelasannya. Ini dia doa publik Bandung akhirnya terkabul mantap. Bojan Hodak ungkapkan harapan besar untuk Febri Haryadi yang sudah sembuh dari cedera. Setelah berbulan-bulan absen karena cedera, Febri Haryadi akhirnya sembuh. Pelatih Bojan Hodak pun mengungkapkan harapannya. Apa yang ia harapkan dari winger andalan Persib Bandung ini? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap. Alhamdulillah banyak kabar gembira. Persib Bandung tiba di Singapura hari ini untuk jalani leg kedua melawan Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia 2. David da Silva sudah fit pulih siap langsung jadi starter utama di laga besok lusa. Temukan jawabannya hanya di sini. Penyerang Persib, David da Silva, masuk dalam daftar pemain yang diboyong ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailors FC pada matchday 4 grup F AFC Champions League 2, ACL 2, 2024. 55 di Stadion Jalan Besar, Singapura, pada 7 November 2024. Namun, pelatih Persib, Bojan Hodak, belum bisa memastikan apakah David da Silva, DDS, akan tampil sebagai starter atau hanya sebagai pengganti dalam pertandingan tersebut. Hodak mengungkapkan bahwa kondisi kebugaran DDS masih belum sepenuhnya pulih, meskipun pemain asal Brasil itu sudah mulai berlatih dan kembali dimainkan secara perlahan dalam beberapa pertandingan. David masih belum 100% dan perlahan dia mulai dimasukkan ke pertandingan. Yang terpenting adalah memberinya menit bermain dan dia akan kembali, kata Hodak di Sport Jabar, Arkamanik, Kota Bandung, Senin, 4 November 2024. Meskipun demikian, Hodak tidak menutup kemungkinan untuk memainkannya sejak awal pertandingan, tetapi ia masih perlu memantau perkembangan kondisi fisik DDS lebih lanjut. Kami akan lihat apakah dia akan menjadi starter. Karena pada dasarnya itu bergantung pada masukan dari dokter tim dan fisio. Apa yang mereka katakan, saya mengikutinya. Saya percaya keputusan mereka, ujar Hodak. Dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih, keputusan untuk menurunkan David da Silva akan sangat bergantung pada hasil evaluasi medis yang dilakukan oleh tim medis Persib. Pemain yang dijuluki DDS ini memang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim, mengingat pengalaman dan kualitasnya di lini depan. Dengan kondisi fisik yang belum 100%, apakah menurut kalian DDS sudah siap untuk tampil sejak awal, atau lebih baik dimainkan perlahan? Atau mungkin ada pemain lain yang menurut kalian pantas jadi starter di lini depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bobotoh Persib Auto full senyum.
Ciro Alves bongkar alasan laga Persib Bandung versus Lion City Sailors akan berbeda dari laga-laga lain. Menghadapi Lion City Sailors, Ciro Alves punya pandangan unik tentang pertandingan ini. Apa yang membuatnya begitu yakin laga kali ini akan berbeda? Simak penjelasan eksklusifnya. Simak ya kabar bahagianya, admin yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Persib Bandung akan bertanding di Stadion Jalan Besar, Singapura melawan Lion City Sailors pada Matchday 4 Grup F AFC Champions League 2 ACL 2 2024/2050 Kamis 7 November 2024. Meski memiliki kekuatan tim yang solid, Persib harus menghadapi tantangan besar berupa permukaan lapangan sintetis yang belum pernah mereka rasakan dalam pertandingan sebelumnya. Para pemain Persib, termasuk Ciro Alves, mengakui bahwa mereka belum terbiasa bermain di lapangan sintetis, mengingat Stadion Arca-Manik, tempat mereka berlatih, menggunakan permukaan lapangan yang berbeda. Ya, ini berbeda, karena lapangan Arca-Manik itu punya permukaan lapangan yang berbeda. Di sini lapangannya normal, jadi tentu berbeda, kata Ciro Alves, seperti yang diberitakan di laman resmi Persib. Meski demikian, Ciro Alves menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya siap menghadapi tantangan tersebut. Tapi tidak masalah, kami akan lihat nanti. Kami akan berlatih di Singapura untuk melihat kondisi lapangannya, ujarnya. Bagi Ciro, yang terpenting adalah fokus pada persiapan dan tetap berusaha keras meraih 3 poin pertama di AFC Champions League 2. Yang paling penting adalah tetap fokus dan bekerja keras dengan apapun kondisi lapangannya untuk menang, tegas Ciro. Bagaimana menurut kalian? Apakah faktor lapangan sintetis ini akan menjadi hambatan besar bagi Persib? Atau justru mereka bisa beradaptasi dan tampil maksimal? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Wow, hebat. Ini baru terobosan sensasional berkelas dunia. Dituduh jadi badut di Asia, Bojan Hodak tegaskan reaksi Persib Bandung yang mengejutkan. Tim Persib Bandung mendapat kritik pedas, disebut badut di Asia. Bojan Hodak memberikan reaksi yang tidak terduga. Apa sebenarnya yang ia katakan untuk membela timnya? Tonton video sampai habis. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, angkat bicara terkait anggapan bahwa timnya dianggap jadi badut di kompetisi sepak bola Asia. Persib memang belum meraih kemenangan di 3 laga yang telah dilakoni dengan 2 kekalahan, 1 lawan 0 melawan Port FC dan Zhejiang FC, dan 1 hasil imbang 1 lawan Lion City Sailors. Hasil-hasil buruk ini membuat beberapa bobotoh meragukan kemampuan Persib dalam berkompetisi di level Asia. Menanggapi hal tersebut, Bojan Hodak menjelaskan bahwa banyak orang yang mungkin tidak memahami perbedaan level kompetisi antara Asia dan Indonesia. Karena banyak bobotoh tidak mengerti bahwa level Asia jauh lebih tinggi dari Liga Indonesia, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia ini juga menyoroti masalah jadwal pertandingan yang padat di Liga Indonesia yang memengaruhi kebugaran pemain. Masalah lain sudah saya katakan bahwa jadwal pertandingan di Liga tidak mendukung kami dan membuat pemain merasa kelelahan. Jadi kami harus fokus ke beberapa laga, tambah Hodak. Menjelang pertandingan melawan Lion City Sailors pada matchday keempat, Grup F AFC Champions League 2 ACL 2 2024/2050 di Stadion Jalan Besar, Singapura, pada Kamis, 7 November 2024, Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa ia akan membawa 20 pemain, meskipun ia belum mengungkapkan siapa saja yang dibawa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa bangkit dan meraih hasil positif di laga berikutnya meski menghadapi tantangan besar di level Asia? Atau adakah hal lain yang perlu diperbaiki agar mereka bisa lebih bersaing? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. AFC batalkan dan cabut sanksi hukuman ke Dimas Drajat. Persib bisa tampil full tim lawan Lion City Sailors di Singapura, siap berpesta gol minimal menang 5-0, Dimas Drajat cetak hat-trick jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Dimas Drajat.
Begini penjelasannya, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat striker andalannya, Dimas Drajat, hingga berakhirnya fase grup AFC Champions League ACL 2024 sampai 2025. Hal ini menyusul keputusan AFC yang menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan kepada Dimas Drajat akibat kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Lion City Sailors. Dimas Drajat diusir dari lapangan setelah terlibat insiden dengan kapten Lion City Sailors, Bailey Wright, di mana ia dengan sengaja menanduk kepala sang kapten. Tindakannya itu menyebabkan Dimas mendapat sanksi larangan bermain 3 kali di kompetisi AFC. Menanggapi hal ini, pelatih Persib, Bojan Hodak, menyatakan, Dimas tidak bisa pergi ke tim nasional, tapi dia siap untuk bermain di laga melawan Borneo. Untuk di laga berikutnya, dia tidak bisa bermain di AFC karena hukuman 3 pertandingan, ungkap Bojan. Meski absennya Dimas tentu akan menjadi kerugian bagi tim, Bojan menganggap ini sebagai kesempatan bagi pemain lain untuk tampil dan membuktikan kemampuan mereka. Tentu ini selalu berat, karena ketika ada pemain yang absen, itu akan berat bagi tim. Tapi ini memberikan kesempatan untuk pemain yang lain menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan, tambahnya. Sanksi ini diumumkan oleh AFC pada Minggu, 3 November 2024, dan memastikan Dimas Drajat akan melewatkan 3 pertandingan krusial Persib di kompetisi AFC Champions League 2. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Dimas Drajat akan memengaruhi performa Persib di laga-laga penting ini? Siapa yang menurut kalian harus menggantikan peran Dimas? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ini dia doa publik Bandung akhirnya terkabul mantap. Bojan Hodak ungkapkan harapan besar untuk Febri Haryadi yang sudah sembuh dari cedera. Setelah berbulan-bulan absen karena cedera, Febri Haryadi akhirnya sembuh. Pelatih Bojan Hodak pun mengungkapkan harapannya. Apa yang ia harapkan dari winger andalan Persib Bandung ini? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan harapannya terkait pemulihan cedera Febri Haryadi, yang telah kembali bergabung dengan tim dalam sesi latihan rutin di Esport Jabar Arkamanik pada Minggu, 3 November 2024. Febri, yang sebelumnya menjalani operasi, kini menjalani program lanjutan pemulihan cedera dan berlatih terpisah bersama tim fisioterapi Persib. Bojan Hodak menyampaikan, Febri sudah kembali berlatih setelah menjalani operasi. Dia sudah melakukan fase pertama dalam proses pemulihan di rumah sakit. Sekarang, dia sedang bersama fisioterapis kami. Meski belum sepenuhnya bergabung dalam latihan tim utama, Bojan menyebutkan bahwa proses pemulihan Febri berjalan dengan baik. Jadi saya harap persiapan dia untuk kembali ke pertandingan lagi akan bagus, tambah Bojan Hodak. Harapan ini tentu memberikan angin segar bagi Febri dan tim Persib, mengingat kontribusinya yang sangat penting di lini serang. Bagaimana menurut kalian, seberapa penting kembalinya Febri Haryadi untuk Persib di sisa kompetisi? Apakah dia bisa segera kembali ke performa terbaiknya setelah cedera? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sangat mengejutkan publik Indonesia. Lini serang timnas Indonesia sebentar lagi kedatangan pemain top liga teratas Belanda. Miliano Jonathans diskusi dengan keluarga soal peluang bela timnas Indonesia. Keputusannya akhir musim ini. Simak fakta bahagianya hanya di channel ini. Winger muda Vitesse, Miliano Jonathans, buka suara soal peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sedang berdiskusi dengan keluarga untuk menentukan keputusan yang tepat. Diketahui, Jonathans memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan fans timnas Indonesia seiring penampilannya yang moncer bersama Vitesse. Jonathans pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung.
kata Jonathans. Jonathans mengatakan bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia pun mengungkapkan bahwa keputusannya akan disampaikan pada akhir musim nanti. Sepak bola di sana Indonesia sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa, terang Jonathans. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini. Lanjutnya. Penampilan apik Jonathans tak hanya menjadi sorotan fans timnas Indonesia saja, melainkan juga menjadi sorotan klub-klub Eredivisie seperti SC Heerenveen, FC Twente, sampai Go Ahead Eagles. Tak ayal, Jonathans dilirik oleh klub anyar Eredivisie. Tercatat, pemain keturunan Indonesia ini sudah mengemas 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan bersama Vitesse di Liga 2 Belanda musim ini. Nah, ini baru pelatih super cerdas dan berani. Shin Tae-yong beri respons di luar dugaan saat mendengar timnas Arab Saudi rekrut pelatih baru jelang lawan timnas Indonesia. Pernyataannya di luar nalar manusia. Tonton videonya sampai selesai admin, pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini. Shin Tae-yong angkat bicara soal timnas Arab Saudi yang rekrut pelatih baru jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu pun tidak mempermasalahkan Arab Saudi mempunyai pelatih baru. Shin Tae-yong tetap memandang optimis laga timnas Indonesia versus Arab Saudi yang akan tersaji bulan depan. Menurutnya, skuad Garuda justru mempunyai celah untuk meraih kemenangan atas Arab Saudi. Diketahui, timnas Arab Saudi memecat Roberto Mancini dari kursi kepelatihan. Mereka kemudian menunjuk Hervé Renard sebagai suksesor Mancini. Hervé Renard sendiri bukan sosok baru di timnas Arab Saudi. Sebelumnya dia juga pernah menukangi The Green Falcons pada periode 2019 hingga 2023. Renard juga merupakan sosok di balik kemenangan Arab Saudi atas Argentina 2-1 di fase grup Piala Dunia 2022. Meski begitu, Shin Tae-yong mengatakan pergantian pelatih dari Arab Saudi tidak menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Arab Saudi adalah tim yang layak bagi Indonesia mengincar kemenangan di kandang sendiri. Sulit bagi Arab Saudi untuk tiba-tiba berubah hanya karena pelatih Hervé Renard baru saja ditunjuk, kata Shin Tae-yong. Ada peluang kemenangan bagi timnas Indonesia jika Arab Saudi tidak bisa mempertahankan ritme uniknya, sambungnya. Sejak awal, Shin Tae-yong juga sudah percaya diri timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Arab Saudi. Keyakinannya juga terbukti ketika timnas Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi 1-1 di Jeddah International Stadium pada September 2024. Sejak pengundian grup selesai, saya pikir Arab Saudi adalah lawan yang lebih berpeluang mengincar kemenangan dibandingkan Australia yang memiliki pemain fisik lebih kuat, jelas Shin Tae-yong. Dengan begitu, menarik menantikan duel timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 November 2024. Laga itu akan menjadi krusial karena timnas Indonesia dalam kondisi yang sulit di grup C. Skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen, sementara grup C setelah meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan.